Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, baik, di kesempatan kali ini saya update lagi ya untuk B860HP5 dan untuk STB-STB yang lainnya menyusul ya teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan kelas WAL 22.12.2023 dan updateannya juga termasuk di kernelnya teman-teman. Yang sebelumnya itu 6163, kita update ke 6169. Selanjutnya juga sangat banyak ya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu updatean dari official yang ada di menu sistem software. Teman-teman bisa coba sendiri, klik dulu update list, kemudian nanti bisa melihat di bagian tab update. Di situ ada PHP 8, Luci Mode Status, Luci Base, kemudian Luci Kompet, dan masih banyak lagi termasuk Luci Mode Network juga teman-teman. Nah, sekarang di sini sudah kosong ya. Berarti sudah terupdate dan sudah menggunakan yang terbaru. Nah, kita lanjut. Seperti biasa, saya selalu mengecek jikalau kemungkinan ada yang error di beberapa tab, tentu langsung saya fix untuk nantinya di share ya teman-teman. Nah, kita cek di bagian sistem block. Dan di sistem log saya lihat juga sangat banyak perubahan setelah saya update. Informasi atau keterangan yang ditampilkan itu jauh lebih lengkap teman-teman ketimbang versi sebelumnya. Tapi entah ini dari kernel juga mungkin ya. Nah, oke, kita sambil cek-cek dulu di bagian informasi ya. Di sini sangat jelas beberapa informasi itu ditambahkan teman-teman. Termasuk tadi saya sempat memperhatikan wake online ya, di Ethernetnya itu sudah diaktifkan juga di versi ini. Berarti sudah bisa di remote ya teman-teman. Jika misalkan menggunakan fasilitas wake online atau tambahan aplikasi ya. Oke, kita lanjut ke cek di bagian kernel. Di sini kelihatan ya machine model ZTE B860HP5 dan kernel 6169 Flippy teman-teman. Nah, oke, kita cek-cek juga yang di kernel lognya sama ya, ada tambahan informasi juga yang sebelumnya tidak ada teman-teman. Kita lihat di sini wake up on LAN supported. Nah, oke, kita lanjut di bagian proses. Di bagian proses tentunya sih tidak ada masalah ya. Kita lanjut, rilis RAM tetap disertakan di sini dan tentunya net monitor. Kemudian menu tambahan yang dihasilkan oleh modem manager juga sudah dihilangkan di sini teman-teman. Dan jangan lupa untuk net monitor silakan disesuaikan dengan interface modem yang digunakan ya. Itu dieditnya di folder www dengan nama file netdata.html teman-teman. Nah, kita lanjut di bagian sistem. Saya ingatkan lagi untuk merubah time zone sesuaikan dengan TKP masing-masing biar jamnya tidak ngaco ya teman-teman. Kemudian kita cek di bagian logging, time synchronize sudah di setting sedemikian rupa mengikuti time zone Indonesia ya di sini ID full NTP. Kemudian language and style sudah di lock semua ke language English dan desain material. Kita lanjut ke bagian administration. Semua tab aman ya teman-teman, dan juga semakin cepat mengakses beberapa tab atau beberapa halaman di sini. Oke, kita lanjut ke bagian startup. Lokal startup juga tidak ada yang berubah ya sih dari versi sebelumnya. Dan di sini ada beberapa yang sudah saya disable teman-teman, kecuali USB Max D. Jika teman-teman menggunakan tethering dari iPhone, USB Max D-nya harus di enable ya. Nah, lanjut ke schedule task. Sama seperti sebelumnya ada FreeSH dan PNStatiSH. Oke, kita cek lagi di disk manager. Aman semua teman-teman. File manager, kemudian kita cek. Nah, di sini di file manager juga ada perubahan. Berhubung karena sangat banyak, hampir semua modul PHP 8 diupdate ya.
hampir semua modul PHP 8 diupdate. Intinya teman-teman bisa mencoba sendiri, cek di software setelah update PKG list. Bisa dilihat di tab update-nya itu sangat banyak teman-teman. Lanjut ke Amlogic Service, saya harus mengecek di bagian CPU setting sudah dimentokin di 1,9 GHz. Shutdown, reboot, kemudian modem. Di yang lain-lainnya sih tidak ada masalah ya, terutama di bagian modem ke bawah nih teman-teman. Tidak ada yang dirubah juga. Dan untuk passwordnya di sini menggunakan password versi terbaru juga, yaitu 4.71-3. Nah, untuk OpenClass-nya sendiri saya tidak mengupdate-nya di sini teman-teman. Saya tetap mempertahankan di OpenClass versi 45.78 beta. Dan untuk teman-teman yang ingin menggunakan OpenClass terbaru yang MetaQ version, bisa mendownloadnya ya di Indonesian Tech Channel sambil melihat tutorial cara installnya teman-teman. Nah, baik, kita lanjut di base64 dekode encode semua aman, zero tier juga aman ya. Kemudian terminal, oke, tidak ada masalah. Cek di bagian network interface, di sini networknya masih aktif ya, IPv6-nya. Dan untuk dinonaktifkannya itu tinggal seperti ini teman-teman. Masuk di interface dulu, edit, kemudian di DHCP server ya. Kemudian IPv6 setting, di sini kita disable, ada dua yang harus disable nih, RA service dan DHCP-v6 service disable. Nah, seperti itu. Kemudian save, lagi, lanjut ke tab device, kemudian kita configure di sini di bagian BRLAN, kemudian di sini ada enable IPv6 disable. Oke, kita save. Selanjutnya save and apply, maka ini sudah permanen disable ya teman-teman. Dan tentunya nanti akan tertulis unidentified di bagian di DHCP-v6-nya di tab interface. Nah, di sini undefined ya. Sorry, undefined di sini sudah muncul, berarti IPv6 sudah disable. Oke, kita lanjut di bagian routing static IPv6 rules, kemudian DHCP DNS. Nah, di sini juga saya perhatikan tadi sangat banyak yang berubah ya teman-teman, bisa dilihat secara langsung. Ada Rebin protection-nya di sini. Dan tentunya semua mempengaruhi terhadap kinerja atau koneksi internet kita. Oke, cek di bagian firewall, tab firewall. Oke, kita cek di bagian icon navbar, kemudian net monitor, file manager, kemudian password, OpenClass. Kita cek juga di bagian link di navbar ya. Untuk YACD tidak dicek karena tidak dijalankan OpenClass-nya, semua aman teman-teman. Nah, oke, serasa cukup ya. Mudah-mudahan saja bermanfaat, dan untuk STB-STB lainnya akan segera menyusul update-nya teman-teman. Baik, cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tunggu dulu. Ada informasi untuk link yang sebelumnya itu link di dalam video ini ada perubahan teman-teman. Karena ada perubahan kebijakan juga dari YouTube ya. Dua video saya sebelumnya sudah dihapus karena melanggar kebijakan tersebut. Sudah dilarang ada link dalam video. Jadi di sini linknya saya taruh di deskripsi. Kemudian password downloadnya juga bisa, atau kata kunci downloadnya itu bisa diurutkan dari awal sampai akhir yang saya sematkan atau saya selipkan di dalam video ya, yaitu 4 huruf kecil teman-teman. Nah, baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.